dari Mughirah, ya. Inni sami'tuhu. Aku mendengar dia Rasulullah yaqulu. Rasulullah apabila selesai salatnya, inda insirafihi minas shalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salasa marrat, 3 kali. Jadi ada yang 1 kali, ada yang 3 kali, ada yang 10 kali, ada yang 100 kali, ada yang lebih kali. Karena tidak ada keutamaan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka dia tergolong orang yang paling baik di dunia itu. Dan dia akan lebih baik lagi menjadi manusia terbaik di dunia ketika bisa mengucapkannya lebih dari itu. Itu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau selesai selain maghrib dan subuh itu lebih ringan. Misalkan minimal istighfar 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sudah boleh berputar. Kebolehan berputar itu meringankan makmum sebagai pertanda rangkaian sholat berjamaah selesai. Makmum bebas untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Gitu. Walaupun tidak mesti bubar, karena zaman Rasulullah, sahabat ketika makin banyak mereka sholat di masjid, makin banyak mereka berjamaah, ketika usai salam Rasulullah, ibu-ibu pada pulang dulu. Tapi bapak-bapaknya, jamaah laki-laki, tidak ada yang pulang, tidak ada yang bergerak. Nabi masih duduk, sahabat masih duduk. Nabi berputar, sahabat mengikuti zikir Nabi. Sampai Nabi berpindah, baru sahabat berpindah. Dan ternyata nanti ada ketemu, itu bukan hanya untuk Rasulullah, tapi disebutkan imam. Jadi siapapun yang menjadi imam, itu. Nah, yang umum adalah zikir selesai sholat ini. Selesai sholat mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu. Di dalam hadis yang lain itu 25, Pak. Subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 25 kali. Jumlahnya 100. Gitu. Jadi zikir selesai salat itu bukan hanya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ada dalil lain, subhanallahnya 25, alhamdulillahnya 25, Allahu akbar 25, ditambah la ilaha illallah 25. Tapi sahabat lebih suka la ilaha illallah itu yang lengkap. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi usai sholat itu dianjurkan banyak mengucapkan tahlil. Tahlil yang dimaksud itu sesungguhnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetapi banyak yang mengambil dalil afdhalul zikri la ilaha illallah. Seutama-utama berzikir mengucapkan la ilaha illallah. Maka ada ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu boleh-boleh saja. Gitu. Nah, ini yang kita maksud man qala dubura salatal ghadah, siapa orang yang mengucapkan di penghujung atau usai menunaikan salat subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Ada tambahan biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah 100 kali. Ya, ini selesai salat subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah 100 kali qabla ayyasniya rijlaihi, sebelum kedua kakinya berubah. Posisi kaki duduk tasyahud akhir belum berubah. Apa jawaban Rasul? Kana yauma idin man afdalu ahlul ard amalan illa man qala misla ma qala au zada ala ma qala
maka pada hari itu dia tergolong orang-orang yang paling utama di antara penduduk bumi. Dan akan lebih hebat lagi kalau mengucapkan lebih dari 100 kali. Ya, monggo pas libur-libur dicoba itu. Sambil menunggu waktu syuruk. Alhamdulillah di sini Sabtu Ahad kajian subuhnya sampai syuruk terus tanpa melewatkan kemudian sholat 2 rakaat isyraq, ya, isyraq, karena mendapatkan keutamaan yang besar. Siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah kemudian masih berada di tempat duduknya dalam keadaan suci, kemudian terbit matahari ditambah kurang lebih 10 atau 15 menit isyraq, syuruk, maka kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, maka amalan tersebut sama dengan orang menunaikan ibadah haji dan umrah tamatan, sempurna. Itu. Jadi yang sudah pernah haji umrah dengan mengamalkan itu, tambah dia haji umrahnya. Bagi yang belum pernah, dia mendapatkan nilai keutamaan haji umrah. Itu. Kemudian berikutnya jamaah, nah ini untuk amalan 2 salat. Man qala, yang di background merah, man qala qabla ayan sorifa wa yasnai rijlaihi min salatil maghrib wa subhi. Siapa orang yang mengucapkan sebelum, ya, kedua kakinya bergeser, min salatil maghrib wal subhi, setelah menunaikan salat maghrib dan subuh, masih duduk tasyahud akhir, masih tawaruk, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marrat, 10 kali. Itu. Kata Allah, maka Allah mencatatnya bi kulli wahidatin asyra hasanatin. Setiap bagi setiap sekali ucapan tadi 10 kebaikan. Pada kali 10 100 kebaikan. Dan akan dihapuskan setiap kalimatnya 10 keburukan, 10 kali 100 kebaikan, dan akan diangkat derajat dari setiap kalimatnya 10 derajat, 10 kali maka 100 kali derajat. Itu luar biasa keutamaan. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, jadi itu amalan zikir zaman Rasulullah itu memang secara faktual dalil itu dijaharkan. Artinya disuarakan. Sehingga sahabatnya bisa menirukan. Nanti muncul tafsiran itu Nabi sedang mengajarkan sahabatnya. Itu tafsiran. Sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan menjaharkan usai sholat itu dalam rangka mengajari jamaah agar mampu berzikir. Adapun ketika jamaah sudah hafal, maka tidak lagi dijaharkan. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Adapun imam yang lain, tidak ada zikir dijaharkan ketika usai sholat. Adapun imam-imam yang lain, termasuk Imam Hanafi, itu justru dijaharkan sebagaimana faktualnya, fakta dalilnya. Nah, perkara nanti ada orang yang mengatakan itu kan bertentangan dengan surat Al-A'raf ayat 204, 205. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Jadi sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu, berzikirlah mengingat Allah dalam hatimu dengan tidak mengeraskan suaranya, baik di waktu pagi maupun di waktu sore, dan semoga engkau tidak tergolong orang-orang yang lalai. Ini nanti sebenarnya panjang. Kita sering memotong ayat ini. Jadi wadunal jahri minal qauli, dengan tidak mengeraskan suara. Tanpa dilanjutkan, ada lanjutannya bil guduwi wal asal. Tidak mengeraskan suara itu kapan? Bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore. Artinya tidak 24 jam. Nanti itu ada tafsir di situ. Muncul tafsir. Ada yang memaknai seluruh waktu tidak dijaharkan, ada yang memaknai hanya 2 waktu. Nanti akan dilihat dari sababun nuzul ayat ini, diturunkannya ayat ini.
Kenapa? Di waktu pagi itu orang-orang musyrikin masih tidur. Terutama habis subuh. Ketika zikir habis subuh dikeraskan, terdengar oleh orang-orang musyrikin, maka dipancung lehernya kaum mukminin itu. Makanya surat Bani Israel ayat 110. Wala tajhar bi sholatika. Jangan kau keraskan suaramu ketika salatmu. Wala tukhafit biha, dan jangan kau pelan sekali dalam doamu. Wabtagi baina dzalika sabila, tetapi ambil yang tengah-tengah. Itu. Jadi yang sedang-sedang saja. Nah, ini masalah nanti zikir jahar dan sir, tapi saya sedang menjelaskan ada beberapa amalan usai salat itu tidak langsung salam kemudian bergegas meninggalkan tempat duduknya, tapi ada keutamaan sejenak untuk tinggal di tempat duduknya dalam posisi masih duduk iftirosh. Ada keutamaan, itu yang kita maksudkan. Perkara nanti zikirnya imam ada yang menjaharkan, boleh mengikut imam, sir makmum silahkan sir, tidak masalah. Tetapi kalau kita mereferensi kepada dalil-dalil tentang bagaimana ketentuan usai salat, selayaknya makmum melihat gerak-gerik imam, dan imam menjadi orang yang paling bijaksana. Itu. Jadi imam memahami amalan apa yang semestinya dilakukan karena ada makmum yang sedang mereferensi. Gitu. Nah, tadi dikatakan minimal kalau maghrib dan subuh ada beberapa amalan tadi. Istighfar 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Habis itu bolehlah Allahumma anta salam bergeser. Nah, makmum pun mengikuti posisi ketika imam bergeser, ada kebolehan, kebebasan makmum pun untuk mungkin bersila, mungkin untuk mencari tempat yang lebih nyaman. Kalau memang di tempat duduk yang barusan kurang nyaman misalkan. Itu sebagai bab keutamaan. Supaya apa? Supaya doa dari malaikat Allah itu betul-betul nyampe bagi kita. Shollat alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat mendoakan.